pengantar sedikit bahwa buku tersebut ya, The Handbook of Planning Megacities in the Global South, menjadi kulminasi minat penelitian Prof. Deden gitu ya, tentang berbagai aspek perencanaan di kota-kota besar di dunia selatan. Beliau telah mempelajari Jakarta barangkali lebih dari 12 tahun ya, pada banyak aspek perencanaan, mulai dari transportasi, perumahan, isu kemiskinan, informalitas, partisipasi, dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah barangkali lalu kita bertanya, apakah ada buku yang menawarkan aspek-aspek perencanaan semacam itu dalam konteks dunia selatan, yang biasanya diskusi semacam ini kan didominasi oleh dunia utara atau dunia negara-negara maju. Nah, dengan demikian memang lalu buku ini menjadi unik karena ini menyajikan semacam cerita atau tentang bagaimana kompleksitas dan skala kota-kota besar di dunia selatan itu berada gitu ya. Nah, dan luar biasa ini ada 27 kota besar yang diulas di dalam buku ini, yang nanti saya kira Prof. Deden akan menyampaikan itu. Sambil bersiap-siap, Prof. Deden barangkali menyiapkan presentasi, ini sedikit CV singkat dari Prof. Deden Rukmana, bahwa beliau saat ini merupakan profesor dan chairperson dari Department of Community and Regional Planning di Alabama A&M University. Beliau memperoleh gelar PhD dalam Urban and Regional Planning dari Florida State University dan menyelesaikan gelar master di dua tempat ya, University of Southern California dan Institut Teknologi Bandung. Sebelum bergabung dengan Alabama A&M University, beliau juga pernah mengajar di Savannah State University selama 12 tahun dan juga bekerja sebagai analis perencana di Florida Department of Community Affairs. Tentu saja pengalaman beliau cukup panjang juga di dalam bidang perencanaan kota di Indonesia, termasuk bahwa beliau mengembangkan pusat penelitian tentang kesenjangan kesehatan dan tunawisma di Amerika Serikat. Dan tentu saja terkait juga dengan perencanaan tata ruang dan di Indonesia. Karena tulisnya banyak sekali ini, saya lihat ada cukup banyak ya, dan juga beliau menjadi anggota dari beberapa organisasi sangat ternama begitu di tingkat dunia di bidang planning, termasuk Planning Association dan sebagainya. Saya kira mungkin tidak perlu berpanjang lebar, Prof. Deden dipersilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Selama ini saya hanya diberi waktu 10 menit, Prof. Nanti mohon izin di menit ke-7 dan 9 saya untuk mengingatkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman di Indonesia. Kalau saya di sini pagi dengan Ibu Etin. Bu Etin teman lama saya, kita kenal sejak tahun 2010 ketika kita sama-sama diundang oleh pemerintah Indonesia datang ke Jakarta saat itu untuk mengadakan simposium internasional diaspora Indonesia di seluruh dunia. Terus kita berteman sampai sekarang. Terima kasih dan selamat juga Bu Etin memiliki platform bagus ini untuk mendiseminasikan karya-karya diaspora kita dan juga bersinergi dengan mitra di Indonesia, luar biasa. Jadi ini juga jempol yang perlu kita sampaikan kepada Bu Etin. Saya juga senang sekali, terima kasih Pak Wisnu atas introduction-nya. Juga saya punya discussion di sini, Profesor Bobby UGM dan juga Bu Yani. Bu Yani juga kita sudah kenal secara virtual sebelumnya karena saya diberi kesempatan menjadi external examiner waktu Bu Yani menyelesaikan S3-nya di Australia. Baik, seperti disampaikan tadi oleh moderator bahwa buku ini adalah berawal dari pertanyaan saya gitu. Bisakah kita sesama megacities di Global South itu learning each other dari masing-masing kita gitu. Saya ingin ada satu buku yang membuat orang itu
mudah untuk membandingkan bagaimana sih perencanaan kota di Jakarta dibandingkan dengan perencanaan kota di daerah-daerah lainnya di dunia. Nah, makanya saya munculkan buku ini dengan maksud seperti itu. Baik, saya akan share screen saya di sini. Baik, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, ini topik yang akan saya sampaikan di acara hari ini. Ya, jadi Shaping the World Urban Future, Planning Megacities in the Global South. Jadi bagaimana kita ingin membentuk kota-kota dunia di masa yang akan datang, belajar dari perencanaan megacities yang kita lihat di Global South. Ya. Jadi seperti disampaikan dalam slide ini, dunia kita ini sekarang mengotak. Lebih banyak penduduk perkotaan di dunia ini sejak tahun 2007, dan jumlah itu meningkat terus. Seperti lihat di sini gambar garis warna merah. Sementara jumlah penduduk pedesaan itu stabil atau juga menurun. Ya. Jadi secara umum bisa dibilang bahwa the world is urbanizing and decentralizing, karena dunia itu semakin mengotak dan juga semakin menyebar. Jadi tidak melulu kota-kota itu selalu penduduk itu memusat pada kota-kota besar dan sedikit. Sekarang ini makin banyak kota-kota besar di dunia. Tidak hanya menumpuk, tidak hanya adanya di New York, Tokyo, atau London. Ya. Nah, ini adalah gambar yang saya memang siapkan. Saya menggunakan data dari United Nations Report, memperlihatkan laju urbanisasi di seluruh dunia. Saya bandingkan tahun 60 ke 80, 80 ke 2000, dan 2000 ke 2020. Di sini terlihat bahwa terjadi transformasi ke arah perkotaan yang beragam. Tapi yang saya ingin highlight di sini adalah terlihat bahwa negara-negara yang berada di Global South itu mengalami transformasi perkotaan yang cepat, ya, dari sejak tahun 1980 sampai tahun 2020, ya, khususnya di Afrika dan juga Cina, ya, Cina dan India, termasuk juga Indonesia. Nah, sekarang kita bahas dulu ini pengertian megacity itu apa, gitu ya. Jadi seperti dilihat di sini, megacity itu didefinisikan sebagai kota yang memiliki penduduk lebih dari 10 juta penduduk. Ada beberapa report yang menyatakan lebih dari 5 juta penduduk, tapi saya menggunakan definisi 10 juta penduduk. Kemudian dalam buku ini saya menggunakan definisi yang sama, jadi semua megacity itu dibatasi oleh administrative boundaries. Nah, ini peta yang saya siapkan. Bapak Ibu sekalian, di sini warna yang darker itu adalah Global North, yang lighter itu adalah Global South. Ini adalah distribusi megacities tahun proyeksi tahun 2030, ya. Jadi terlihat di sini bahwa kebanyakan atau ya sebagian besar megacities di dunia itu berada di Global South. Seperti Bapak Ibu lihat di sini, tidak banyak berada di luar Global South, ya. Di Global North hanya ada di Amerika, ada 2, New York sama Los Angeles. Di Eropa itu ada London, Paris,
Moskow, ya. Kemudian di Jepang ada Osaka dan Tokyo, ya. Tapi kita lihat di sini sisanya itu semua megacities itu ada di Global South. Jadi bahkan negara Cina atau negara India mereka punya megacities lebih dari 4, ya. Nah, ini memperlihatkan populasi megacities dari tahun 60 sampai proyeksi sampai tahun 2030. Seperti kita lihat di sini, tahun 1960 itu kita hanya punya 3 megacities di dunia ini, hanya punya Tokyo, Osaka, dan New York. Ya. Kemudian tahun 80 sudah mulai ada kota-kota baru, ya, seperti Mexico City, muncul di situ. Kemudian tahun 2000 semakin banyak lagi kota-kota megacities, dan ini munculnya banyaknya itu di Global South, ya, tahun 2000 itu. Dan 2018 ini data yang terakhir yang saya gunakan, ya, dan proyeksi tahun 2030 itu yang paling kanan, itu berdasarkan dari report dari United Nations, ya. Seperti kita lihat di sini, memang banyak kota-kota di Afrika dan Asia, ya. Tahun 60 itu mereka masih berupa ya kota kecil, kota ya kampung lah gitu ya kalau istilah kita gitu. Seperti saya ini lihat di ranking nomor 29 ya, Shenzhen itu. Hanya ada 8.000 penduduk di tahun 1960, ya. Tapi jelas ya, seperti kita ketahui, Shenzhen sebagai kota yang dekat dengan Hong Kong, dia capitalize the location, so that's why pertumbuhan penduduknya juga meningkat tajam, ya. Jadi ini salah satu kondisi dunia kita, dunia perkotaan di dunia gitu, bahwa megacities itu berkembang lebih banyak di Global South. Nah, ini buku yang memang yang saya bersyukur sekali punya kesempatan untuk menerbitkan ini. Nah, ini buku yang saya tadi bilang itu terinspirasi karena saya pengen punya satu buku yang mengumpulkan praktek-praktek planning di megacities di Global South, ya. Jadi kita bisa bandingkan megacities di Mumbai, megacities di Ahmedabad, megacities di Shanghai, Beijing, gitu ya, dalam satu chapter. Nah, ketika saya call for abstracts, saya sampaikan kepada perspektif contributors bahwa saya ingin mereka itu mulai dengan deskriptif tentang kotanya, kemudian pilih satu aspek of planning yang stand out dari aspek-aspek lainnya. Jadi ini yang saya sampaikan kepada mereka. Saya ingin lihat bagaimana sih mereka melihat kotanya, dan mereka pilih aspek planning yang menurut mereka penting dari kota tersebut, gitu ya. Nah, buku saya ini ada 7 chapters, 29 chapters, but divided in 7 parts, ya. Nah, ini part yang pertama ini tentang managing urban growth. Jadi di chapter pertama ini kita menyampaikan kota Buenos Aires, Ho Chi Minh City, Chongqing, Lahore, and Bangalore. Saya senang sekali melihat 5 chapters ini karena ini memberikan kepada kita suatu pelajaran bagaimanakah terjadinya urbanisasi, perkembangan kota itu dari awal sampai saat ini, dan bagaimana kota-kota itu memanage, ya, perkembangan kotanya. Jadi ada examination of urban forms, ya, di kota ini. Seperti Buenos Aires, ya. Jadi di Buenos Aires itu di suburbs-nya itu terjadi itu suatu ya ada kawasan yang kaya, kawasan affluent, ya, dengan gated community, dengan informal settlement di Buenos Aires. Demikian juga di Ho Chi Minh sama, ya. Jadi ada perkembangan real estate di
suburbs-nya, gitu. Kemudian ya di Chongqing itu analisa dari perubahan designation of provinsi level municipalities. Kemudian di Lahore ini penulisnya ini adalah konsultan dari World Bank, jadi dia practitioners bukan academician. Menarik sekali tulisannya itu melihat bagaimana perkembangan Lahore di Pakistan itu dilihat dari sisi political power, ya, economic and market forces and institution. Kemudian terakhirnya dari Bangalore, ini dari engineer planners yang memang menggunakan model untuk memperlihatkan bagaimana perkembangan perkotaan land use di Bangalore. Nah ini part kedua, shaping the future legacy of spatial planning and master plans. Jadi setiap kota-kota itu memang ada yang menyebutnya itu spatial plan, ada juga yang menyebutnya master plan. Makanya saya gunakan kedua istilah ini. Nah, dari part 2 ini ada kota di Johannesburg, kota di South Africa, kota Dar es Salaam, Chengdu, dan Wuhan. Ya. Perlu saya sampaikan di sini tentang Wuhan. Ya, jadi Wuhan dulu kita tulis di sini ya sebelum pandemi. Wuhan itu sebetulnya prediksi dari UN itu tahun 2030 itu penduduknya itu belum nyampe 10 juta, baru 9, sekian juta. Gitu, ya. Nah, tapi saya mendapatkan input dari seorang rekan urban planning scholars yang kebetulan dosen di Pittsburgh di sini. Dia bilang bahwa sebaiknya Wuhan masuk dalam buku ini, gitu. Karena Wuhan itu adalah kota yang emerging, yang pertumbuhan penduduknya cepat. Gitu. Makanya saya pikir, oh ya saya percaya gitu dan saya yakin itu the fact ya. Makanya saya undang penulisnya itu untuk menulis untuk membuat chapter di sini. Dan betul seperti kita ketahui semua dari media-media yang kita dengar, yang kita baca, Wuhan itu penduduknya itu sudah 11 juta gitu ya. Jadi sebetulnya bisa lihat di sini bahwa prediksi dari UN itu sedikit meleset. Ya, tapi saya senang bahwa Wuhan masuk ke dalam buku ini dan tentunya bagi kita semua yang ingin mempelajari Wuhan sampai sekarang kota yang awal dari pandemik ini ada di buku ini. Ya. Jadi di dalam buku ini untuk Wuhan itu penulisnya itu yang kebetulan dosen di University of Florida di sini di Amerika, dia mereview gitu dari master plan Wuhan 2016-2030. Dia lihat apa praktek-prakteknya dan bagaimana kota itu bisa membuat lebih sustainable and resilient. Ya. Kemudian kalau di Chengdu sama ya, mereka juga mereview master plan-nya. Kemudian di Dar es Salaam itu merupakan review master plan ketika awal keluar dari colonization ya. Sementara kalau di Johannesburg ini sangat menarik ya karena seperti kita ketahui Johannesburg adalah kota di South Africa dan pada at one period of time Johannesburg has rasial ya, racial segregation. Nah selanjutnya bagian ketiga ini adalah infrastructure dan transportation. Nah, untuk infrastructure dan transportation ini, ya, saya senang sekali, memang saya sengaja, saya minta teman dari Bogota. Ya. Karena Bogota itu adalah kota di Global South yang selalu inspiring in many ways, ya, including the way they are doing their transportation. So that's why, maaf saya tercampur dengan bahasa Inggris. Kota yang memang selalu come up dengan ide-idenya tentang transportasi. Jadi saya melihat di sini pun terlihat ya dalam chapter ini bagaimana transportasi di Bogota itu in respect to socio-economic characteristics of their residentnya di situ. Kemudian Beijing
itu melakukan review terhadap transit development dan bagaimana potential impact-nya terhadap commuting, ya. Jadi jelas Beijing adalah yang megacities yang terus besar sekali, ya, dan bagaimana kota itu merespon terhadap kebutuhan transportation untuk khususnya commuting. Jadi orang bisa mudah dan convenience untuk commute setiap hari untuk bekerja dari rumahnya ke kantornya. Dan terakhir ini Sao Paulo, ini menarik. Ini gambar Sao Paulo juga di sini. Jadi di situ memperlihatkan bagaimana highway di Sao Paulo itu menjadi public space, ya. Jadi buat kita sekarang zaman pandemik, mungkin sekarang sudah lazim sekali kita lihat banyak ruang-ruang kota yang semula yang memang adalah jalan atau highway, kemudian menjadi public space ketika orang itu untuk social distancing, exercising, walking, dan ini juga terjadi di Sao Paulo sebelum COVID, sebelum pandemik, ya. Jadi ini bagaimana sebuah inovasi saat itu, ya, dari Sao Paulo. Nah, itu transportasi. Nah, ya, bagian keempat ini adalah housing. Nah, ada keyword penting dari housing ini di Global South ini, itu adalah dualism, ya. Jadi ini hal yang memang unik di Global South, ya. Di Global North di Amerika kebetulan, ya, karena memang disertasi saya juga tentang homelessness di Miami dan juga saya ngajar housing and community development, kita tidak punya banyak lah, saya bilang gitu, kalau di Amerika itu, ya, tentang dualisme ini. Jadi memang ada daerah-daerah yang ya kumuh gitu, ya, atau daerah-daerah yang neglected gitu. Tapi beda dengan kondisi di Global South. Di Global South itu kita ada, ya, dualisme ini. Jadi ada bagian kota yang formal, ada bagian kota yang informal, ya. Kemudian kedua bagian kota ini bersinergi, gitu, ya, satu sama lain. Dan di chapter ini kita bahas gitu, apakah challenges dan contradiction, ya, antara informal yang atau real estate itu dengan informal settlement di Kolkata, di kota New Delhi, dan juga di Karachi, Pakistan, ya. Khusus untuk di Pakistan ini penulisnya itu adalah lebih ke public policy, ya. Jadi dia melihat dari sisi policy di tingkat federal dan di tingkat state, ya, untuk mengadres soal housing provision ini, khususnya terkait dengan informal settlement. Nah, selanjutnya ini penting, itu tentang planning for resilience. Jadi kita lihat di sini, ya, jadi banyak sekali aspek planning yang memang menjadi fokus dari para penulis yang submit, dan saya kelompokkan, ya, untuk yang berikut itu adalah untuk planning for resilience. Nah, resiliensi terhadap apa? Terhadap, yaitu, ya, di sini ada earthquake, ada flood, ada, ya, juga water pollution, ya, di kota-kota Istanbul, Dhaka, Bangkok, dan Shenzhen, ya. Nah, ini di Istanbul ini memang sangat menarik, ya, karena Istanbul itu pernah kena earthquake, sangat masif earthquake, sehingga mereka bangun kembali kotanya itu dengan perencanaan, ya, planning for resilience. Jadi jangan sampai nanti ketika itu kejadian lagi mereka scramble from scratch lagi, gitu, ya. Jadi mereka menggunakan model, ya, untuk mengembangkan kota yang lebih resilient terhadap earthquake. Dan ini sangat masif, ya. Jadi mega public infrastructure. Kemudian di Dhaka, seperti kita ketahui, Dhaka adalah kota coastal city yang memang sering kebanjiran, ya. Nah, ini juga penulisnya, dosen kita di sini juga di salah satu university di Amerika. Dia melihat bagaimana resiliency of Dhaka in terms of climate risk management. Kemudian
di Bangkok ya sama seperti coastal city yang lainnya ya. Jadi ada issues dengan climate change ya, bagaimana perubahan climate change itu juga terkait dengan kesiapan Bangkok ya untuk merespon itu. Kemudian ini Shenzhen menarik sekali ya, dia mengembangkan smart city construction ya. Jadi bagaimana mereka bisa mengadres itu water pollution. Jadi Shenzhen ini memang kota yang advance ya, meskipun tahun 1960 itu mereka masih kampung, hanya 8.000 penduduk. Tapi tahun 2018-2020 ini mereka sudah kota besar, ya jelas ya, dekat dengan Hong Kong dan modern, dan mereka juga sudah mikirin gitu bagaimana untuk mengatasi masalah water pollution. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu juga adalah untuk urban planning itu adalah proses terjadinya perencanaan itu, gitu ya. Jadi saya pun di sini senang ya bahwa ada chapter-chapter yang membahas democratizing planning processes ya. Jadi kita lihat di sini bagaimanakah terjadinya proses democratization to get that plan well done ya. Jadi proses-proses menerima masukan dari stakeholders across the board. Jadi kita di sini ada public hearing, ada juga local planning workshop ya. Dan ini di kota-kota Sao Paulo, Brazil, Mexico City, Beijing, dan Jakarta. Pak Wisnu masih ada waktu? Oke, baik, saya lanjut dulu ya. Apa? Oh. Baik. 1 menit lagi, Prof. Maaf, tadi termute. Oke. Ya, silakan. Oke. Ya, ini nggak jauh dari sini sekarang kok. Nah, untuk ini, democratizing ini, ada kasusnya saya gunakan kasus di Sao Paulo dan Mexico City. Ini Mexico City menarik sekali, karena ada istilah participatory budgeting. Kemudian Beijing, ya public participation ya dalam proses development control and regulatory detail plan-nya, dan Jakarta. Kebetulan Jakarta memang kota yang memang sudah saya lama teliti, dan khusus untuk chapter di buku ini saya melihat bagaimana penduduk LSM di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung itu ya, menjadi bagian dari solusi banjir di Jakarta. Nah, ini chapter terakhir, part terakhir. Jadi ada kota Kairo, Rio de Janeiro, Ahmedabad, Shanghai, Lagos, dan Luanda. Ini memperlihatkan apa sih inisiatif planning yang ada di kota-kota itu, dan bagaimanakah tantangan-tantangannya. Ya, jadi Kairo, saya senang sekali penulisnya juga orang Mesir, menuliskan tentang bagaimana Kairo rapid expansion dan bagaimana mereka bisa address terhadap hilangnya farmland di sana. Kalau Rio de Janeiro ini penulisnya dosen di Belanda, dia menulis tentang Rio de Janeiro when they host itu mega event ya, World Cup tahun 2014 dan Olympic 2016. Di Ahmedabad penulisnya itu 2 orang dari Auburn University di sini yang menguji 5 planning best practices in Ahmedabad. Kemudian ya itu sisanya itu di Shanghai, Lagos, dan Luanda. Luanda ini menarik sekali, kota yang memang booming karena oil ya, tapi penulisnya itu juga melihat bagaimana pengembangan kota formal city di Luanda itu bagian dari colonialization juga di Luanda, dan ya tentunya modernization. Baik, terima kasih. Itu presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Wisnu. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Deden atas informasi berbagi pengetahuan. Mohon maaf tadi sampai terbuai dengan presentasinya, ini saya agak lupa waktu. Tadi disampaikan ada
7 bagian begitu ya, mulai dari managing urban growth sampai dengan challenges dan inisiatif dan sebagainya. Saya tidak ingin menyimpulkan, barangkali kita akan lanjutkan dengan diskusi. Ini ada discussion kita, jadi ada yang pertama ada Prof. Bobby atau Prof. Bakti Setiawan, ini lebih terkenal dengan Prof. Bobby. Monggo sambil dipersiapkan saya akan singgung sedikit bahwa Prof. Bobby merupakan seorang profesor di bidang perencanaan kota dari Universitas Gadjah Mada dengan pengalaman 35 tahun ya di Indonesia. Beliau bahkan sekarang ini merupakan Ketua Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Benar demikian ya Prof ya? Ya, beliau juga menjadi anggota dan wakil presiden Dewan Penasehat Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia. Sementara. Belum naik pangkat nanti ya, sebentar lagi. Dan juga anggota dari Asian Planning School Association atau APSA. Dipersilahkan Prof, waktunya juga sama 10 menit. Ya. Baik ya. Mari. Ya. Saya tidak pakai tayangan ya teman-teman semuanya, Pak Deden, silakan. Bu Etin. Saya lesan saja supaya semua pada fokus pada wajah saya yang samar-samar ini. Pertama saya appreciate dan congratulations Pak Deden, luar biasa. Saya bisa membayangin effort energi yang buku ini ya, sesuatu yang luar biasa, saya bisa bayangin gitu ya. Butuh berapa waktu aja itu Pak Deden ya? 1, 2, 3 tahunan mungkin ya. Iya, lebih hampir ya. Jadi dari mulai ide sampai terjadi selesai itu 2 tahun 3 bulan. Wow ya. Saya iri, tapi juga agak sedikit kurang irinya karena pandemi kebetulan saya kemarin juga berhasil menyelesaikan draft buku transformasi perkotaan di Indonesia. Babnya lebih banyak dari bukunya Pak Deden, itu 35 chapters. So Bu Etin, besok saya kalau sekarang baru proses cetak, Bu Etin teman-teman nanti gantian ya, tolong bukuku di-share ke publik global sana di Ilmuwan Internasional Indonesia ya Bu Etin, materi Dukids. Siap, mangga. Hatur nuhun secepatnya ini proses di layout dan sebagainya. Sayangnya Indonesia Pak Deden, tapi nanti kalau responnya bagus kita translate dalam bahasa Inggris. Saya lihat juga itu monumental sekali mestinya. Meskipun juga lebih pada describing apa yang ini, tapi kan itu juga punya nilai yang bagus ya. Sampai ada ini sekali Pak Deden, marketing ya. Ada masalah education, ada planning profession, ada macam-macam lah, agak campur-campur. Baik. Suara saya masih kedengaran Mas Wisnu. Jelas malam sekali ini, Prof. Ya lanjut. Maaf teman-teman ya, malam ini tadi 3 kali putus Zoom di rumah saya. Ini sudah saya tethering dengan HP saya, mudah-mudahan 10 menit ke depan pas saya bicara nggak putus-putus. Oke, tapi saya langsung begini Pak Deden. Saya mencoba mengomentari dari 5 aspek yang mudah-mudahan relevan dengan teori-teori mengenai urbanisasi dan urban growth di developing countries, karena kan buku ini memang compilation of megacities di negara selatan ya Pak Dede. Jadi saya ingin melihatnya dari perspektif teori-teori urbanisasi di negara berkembang. Dan itu juga yang tampaknya dipotret oleh Pak Deden dari part 1 sampai part 6 atau 7 ya, 6 ya. 7. Pertama saya kira mengenai urban dualism Pak Deden ya. Yang menarik nanti persoalannya yang mungkin Pak Deden juga bisa respon balik adalah apakah a megacity yang tadi definisi utamanya adalah a city with a population more than
10 million people itu berhasil lepas dari teori-teori mengenai urbanisasi di negara berkembang apa tidak gitu. Kalau tidak akan menarik. Jadi seakan-akan megacity hanya on a matters of numbers gitu loh Pak. Jadi tidak berhasil memberikan terobosan solusi terhadap beban apa, kalau bukan beban ya sebenarnya juga bukan beban, tapi karakteristik dari kota-kota di developing countries yang selama ini potret banyak ahli gitu ya. Artinya juga megacity sebagai global fenomena apakah bisa merespon atau apa kaitannya dengan teori-teori lama mengenai urbanisasi di negara berkembang. Tadi saya katakan tampaknya urban dualism juga masih terjadi di megacities di negara selatan itu, gitu ya. Kan menarik, ya, formal, informal, dulu ada urbanisasi semu, ada teori mengenai over urbanization, bahkan ada teori mengenai urban involution, bahwa urbanisasi yang terjadi di negara berkembang itu ya semu atau berlebih ya, artinya kapasitas infrastrukturnya, jadi ada bagian mengenai infrastruktur tidak sebanding dengan beban orang yang datang. Konsep urban involution juga menarik karena itu dipinjam dari rural involution di mana terjadi poverty sharing ya, jumlah orang penduduknya tambah tapi lapangan kerjanya nggak meningkat gitu ya, lalu terjadi poverty sharing dan sebagainya. Itu bagian pertama yang menarik ya. Apakah pertanyaannya megacity itu masih terbebani oleh konsep-konsep lama mengenai urban dualism, termasuk apakah formal informal itu juga masih sangat kental terjadi. Kalau iya, apakah itu justru menjadi jawaban bahwa dualism formal informal itu bukan a temporary one, tapi juga satu karakteristik yang sampai kapanpun akan terjadi di kota-kota negara berkembang. Pertama. Kedua juga menarik Pak Deden, saya lupa tadi di chapter berapa, tapi mengenai urban sprawl, wilayah suburb gitu ya. Tampaknya juga fenomena urban sprawl itu juga terjadi di megacities di negeri selatan itu ya. Dan dalam konteks Indonesia, Pak Deden menarik, mungkin masih ingat Terry Maggie yang kebetulan juga pembimbing saya di UPC itu, konsep kotadisasi, Pak. Jadi satu fenomena di pinggiran kota di mana terjadi satu blended, kan menarik ya, antara urban, rural dan sebagainya. Saya juga dalam 3-4 tahun terakhir itu mengkaji kotadisasi, bahkan sampai berteori, masih semacam hipotesis Pak Deden buat teman-teman itu, bahwa pandangan yang sangat dikotomik mengenai urban rural yang khas Western itu sebetulnya nggak pas untuk melihat fenomena di Indonesia yang tidak sepenuhnya black and white, urban rural. Ini menarik nanti dalam konteks planning, karena kalau dalam konteks bahwa kota dan desa itu bisa secara dikotomik, solusinya kan di dalam planning biasanya ada perlunya urban boundaries ya, clear urban boundaries gitu ya. Ini menarik ya. Di Indonesia tidak saja sudah diteliti kotadisasi, tapi riset saya akhir-akhir ini juga semakin memastikan tampaknya itu bukan juga temporary situation Pak Deden. Desa kota itu bisa menjadi fenomena baru mengenai kota-kota di negara berkembang, bahwa memang tidak cukup klasifikasi urban and rural. Bahkan teman-teman sejarah, saya pernah diskusi dengan sejarah, nggak apa-apa Pak, itu dipropos saja, karena dalam konsep mandala, itu konsep mandala dari Hindu-India sana tidak hanya pusat dan pinggiran, tapi ada pusat, tengah, dan pinggiran. Jadi lingkaran circle itu tidak hanya penguasa dan rakyat kecil ya, tapi ada in between-nya. Ini kan menarik kalau bisa menjadi teori bahwa dichotomic views mengenai urban rural itu sebenarnya di negara berkembang itu tidak berlaku. Maka tidak perlu ada clear urban boundary. Bahwa sprawl itu bukan sesuatu yang mungkin salah.
negatif karena sprawl itu juga adalah wilayah desa kota yang saya kemarin juga disupport oleh teman-teman arsitek Belanda yang melakukan kajian dan bahkan modeling di Jogja bersama teman-teman kami di UGM itu proposing bahwa desa kota itu bisa menjadi future urbanism gitu Pak Deden ya. Itu menarik. Jadi kedua mengenai urban sprawl, kotadisasi ya. Ketiga mengenai resiliensi Pak Deden ya. Saya nggak tahu Pak Deden mungkin nanti jelaskan pada kita karena ini prosesnya lama ya. Kok tidak dipotret framework apa? Urban Agenda yang atau the SDG nomor 11 terutama tidak ada kacamata resiliensi ya, tapi inclusivity, safety, resiliency, and sustainability. Saya sangat tertarik pada isu mengenai inklusivitas Pak Deden, terutama megacity. Megacity itu kan sebetulnya karena global relasinya yang sangat terbuka, maka isu inklusivitas akan menjadi menarik di megacity termasuk Jakarta itu, Wuhan dan sebagainya. Lalu menariknya dalam perspektif SDG number 11 dan khususnya NUA, kalau tidak hanya atau hubungannya juga residensi. Apakah kota-kota megacity di developing countries itu juga merupakan kota yang lebih inklusif dibandingkan kota-kota lain? Gitu ya. Dan inklusivitas dari megacity itu memberi tekanan yang lebih pada isu resiliensinya. Gitu ya. Jadi ini menarik ya, terutama dalam konteks pandemi ini kan kita belajar bahwa memang yang paling rentan megacity ya Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya. Gitu ya. Itu kan inklusivitas, tapi juga berarti ada tekanan yang tinggi terhadap megacity ya. Itu ketiga ya. Nomor 4, ini karena waktunya terbatas Prof, juga. Ya, 3 menit lagi Prof. Pak Deden, ya. Oke, 3 menit. Yang keempat mengenai di part 2 Pak Deden, pertanyaannya adalah apa sih peran spatial planning? Ini kan orang-orang, saya kan orang ASPI Pak, saya juga bahkan Vice President APSA ternyata saat ini. Lalu juga anggota member dari Global Planning Education gitu ya. Di PWK di ASPI itu spatial planning itu masih menjadi andalan, kebanggaan. Pertanyaan dari megacity itu, apakah spatial planning itu masih punya kekuatan di dalam global cities, dalam era disruption ini ya. Ini menarik bagi teman-teman di ASPI terutama, apakah spatial planning itu masih matters gitu ya. Terakhir Pak Wisnu, politics, governance, and leadership ya. Saya selalu meyakini Pak Deden, Bu Entin, dalam situasi urban governance terutama di megacity yang juga belum terlalu jelas kolaborasi antar region dan sebagainya itu, leadership menjadi kunci. Ya, Ahok, saya kebetulan nulis sedikit Ahok, Jokowi, sekarang Anies, Bu Risma, Pak Anas di Banyuwangi. Saya sampai pada keyakinan di Indonesia khususnya masa depan kota-kota terpaksalah masih tergantung pada leadership wali kota, gubernurnya. Ya. Tentunya partisipasi masyarakat terus diharapkan, tapi tampaknya dalam 5-10 tahun mendatang, kalau kita tidak ada leadership dan innovation yang kuat dan jelas, mungkin kota-kota kita tidak akan menjadi lebih baik. Dengan sangat sayang saya mengatakan itu tidak berarti saya underestimate partisipasi ya, itu terus terjadi, tapi kalau dikasih leadership yang lebih jelas, maka partisipasi publik akan menjadi lebih efisien dan optimal menghasilkan inclusive, safe, resilient, and sustainable city. Terima kasih. Orang Jawa bilang matur nuwun. Pak Wisnu, silakan. Matur nuwun kembali Prof. Bobi, luar biasa. Beliau tadi menggarisbawahi mencatat ada 5 aspek begitu ya dari presentasi Prof. Deden. Kita lanjutkan ke diskusan yang kedua. Ini ada Bu Dr. Yani, nama lengkap beliau adalah Bu Dr. Tri Mulyani Sunar Harum.
masih sangat muda, tetapi prestasinya luar biasa. Beliau mendapatkan gelar PhD dari Queensland University of Technology, Brisbane, Australia pada tahun 2016. Selama studinya beliau mendapatkan penghargaan cukup banyak ya, antara lain seperti Student Leader of the Year 2015, karena prestasi beliau atas kepemimpinan dan keterlibatannya baik di dalam universitas maupun komunitas yang lebih luas. Pada tahun 2016 di Miss Diaspora Indonesia, mewakili diaspora Indonesia di Australia. Sempat juga beliau magang di kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk bidang tata ruang dan lingkungan. Sekaligus juga bekerja sebagai konsultan di Plan Internasional Indonesia untuk proyek pengembangan Green Design Kota Layak Anak Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Program Manager Sekretariat Resilient Jakarta, yang ini juga didukung oleh Rockefeller Foundation. Nah, mulai tahun 2019, Ibu Dr. Yani bergabung menjadi dosen dan peneliti di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di UGM. Ya, saat ini beliau menjadi editor dari Journal of Built Environment Studies. Saya kira cukup luar biasa ini ya prestasi beliau dalam waktu yang cukup muda. Dipersilahkan Ibu Dr. Yani 10 menit juga. Ya. Monggo. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Etin dan juga Prof. Deden ya atas kesempatannya. Ini saya merasa terhormat karena dulu saya yang di-review di-examine ininya disertasinya. Sekarang saya diberikan kesempatan untuk mereview review buku dari Prof. Deden dari Routledge Handbook of Planning Megacities in the Global South. Mungkin saya akan share sedikit paparan. Sebenarnya saya sudah janjian dengan Prof. Bobby tidak menggunakan paparan, tetapi kok sepertinya lebih enak kalau dari teman-teman Bapak Ibu audiens melihat ada yang kita share. Mohon izin saya share. Silakan. Monggo. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, mungkin Prof. Etin bisa dibantu untuk share screen-nya. Sambil Bapak Ibu peserta, kalau ada pertanyaan atau diskusi boleh di chat line, nanti kita lihat kalau waktunya cukup kita akan coba respon juga. Khusus ya yang sharing. Ya. Sudah bisa muncul rasanya. Sudah? Ya, sudah bisa muncul ya ini. Sudah muncul, ya bagus. Ya. Silakan. Mungkin kalau sebelumnya saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Prof. Deden atas launching bukunya ini, begitu. Jadi impression-nya itu pertama kali membaca previewnya ya, belum full-nya ini. Ini sangat menarik sekali handbook ini. Kemudian diskusinya juga yang dibahas itu dari part 1 sampai part 7 ini lumayan komprehensif ya, apa yang didiskusikan mulai dari urban form tadi disampaikan juga oleh Prof. Deden, kemudian sampai ke masalah urban governance-nya juga disinggung di situ, kemudian permasalahan-permasalahan seputar bagaimana ke depannya begitu ya. Jadi challenge-nya dan juga bagaimana kira-kira pembelajaran yang bisa didapatkan dari 27 megacity di seluruh dunia. Kemudian juga di buku ini dari previewnya saya menangkap ini dari sini ini dari berbagai kasus ya yang sangat variatif dan kontekstual seperti itu. Ini membantu para pembaca ini untuk lebih memahami gitu ya, lebih memahami kompleksitas dari urban transition atau yang sekarang juga sering-sering disebut urban transformation itu di dalam konteks megacity itu sendiri. Nah, ini terkait dengan quote yang saya ambil juga dari preview bukunya. Ini menurut saya menarik ya. Jadi di sini disampaikan bahwa di tahun 2016 ini ada 31 megacity gitu ya di seluruh dunia. Dan dari 24 dari 31 ini ada di Global South gitu. Dan tadi di data yang disampaikan oleh Prof. Deden itu untuk Jakarta sendiri
menduduki posisi yang ke-25 seperti itu. Nah, kemudian ini diprediksikan di tahun 2030 akan naik menjadi akan bertambah 10 megacity-nya ini, dan 10-10-nya ini ada di Global South. Nah, ini menurut saya menarik gitu. Jadi kenapa gitu ya? Kenapa perkembangannya itu sangat-sangat pesat di Global South ini gitu. Nah, kalau kita merefleksikan apa yang ada di konteks Indonesia gitu ya, di Indonesian cities ini, saya browsing gitu aja di googling seperti itu ya, terkait dengan perkembangan metropolitan gitu ya. Kalau di Indonesia kan megacity baru Jakarta gitu ya, tetapi pada tahun 2019 ini dari Kementerian Bappenas dan juga dari Presiden gitu ya, dari pemerintah nasional ini mencanangkan, istilahnya merencanakan bahwa di Indonesia sendiri itu ingin ditambah gitu ya, ingin dikembangkan metropolitannya itu menjadi 10, jadi tidak hanya Jakarta. Nah, ini ada alasan-alasan gitu ya yang dikemukakan pada saat itu, diantaranya adalah penyeimbangan gitu ya, menyeimbangkan pertumbuhan seperti itu. Jadi tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa gitu. Jadi dari 10 kota metropolitan yang dikembangkan ini 4 ada di Jawa dan yang 6 ada di luar Jawa. Nah, ini harapannya dari pemerintah bisa seimbang. Nah, kemudian mungkin ini pertanyaan kepada Prof. Deden, ketika saya merefleksikan gitu ya dari paparannya tadi dan juga dari preview bukunya, ini terkait juga dengan beberapa bab gitu ya, beberapa bagian, beberapa chapter dalam buku Prof. Deden, terutama di part pertama, part kedua, part ketiga, part kelima, dan juga part ketujuh. Nah, ini sangat menarik gitu ya. Jika di part pertama ini membahas masalah managing the growth gitu ya, urban growth. Nah, ini di Indonesia ini kita sebenarnya untuk permasalahan perkotaan itu kan lumayan sangat kompleks ya, terutama di daerah yang metropolitan dan juga megacity. Kita tahu sendiri di Jakarta supermarketnya ini masalah perkotaan gitu ya. Jadi terutama masalah-masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar ini saja masih menjadi PR gitu ya. Apalagi ini ke depannya masih ingin dikembangkan lagi gitu ya, kota-kotanya ini untuk ukurannya ini malah diperbesar gitu ya, dipacu untuk semakin besar. Nah, ini kan jadi di satu sisi mungkin memang ada tujuan yang mau dicapai, tapi di sisi lain bagaimana ini PR-PR-nya, PR-PR terkait permasalahan perkotaan yang mungkin sampai saat ini juga masih terus diupayakan ya solusi-solusinya. Nah, menurut pandangan Prof. Deden, ini kira-kira bagaimana ya dampaknya gitu ya, impact-nya ini terhadap rencana spasial atau rencana tata ruang atau rencana perkotaan di Indonesia gitu. Jadi kalau kita bicara kondisi saat ini saja, ini kan masih sangat pelik gitu ya, apalagi prediksi ke depan dengan semakin bertambahnya populasi dan ada pengembangan 10 metropolitan ini gitu. Ditambah lagi tadi itu ada permasalahan basic services itu masih terjadi gitu ya, yang kebutuhan dasar saja masih terjadi. Ini bagaimana menurut Prof. Deden? Kemudian selanjutnya ini tadi ada hal yang interesting juga ya, yang menurut saya sangat menarik dari bagian ketiga gitu ya, dari bab ketiga ini tentang connecting the places. Di situ ini ada quote-quote yang saya ambil ya, yang saya garis bawahi di sini adalah the importance of transit development and social equity. Jadi kalau kita merefleksikan ke perkembangan perkotaan di Indonesia gitu ya, terutama di kota-kota besar itu sudah mulai banyak juga mengambil konsep atau mengembangkan atau mengimplementasikan konsep transit oriented development seperti itu. Nah, tetapi mungkin yang saya ingin tanyakan dan ingin dijelaskan lebih lanjut dari Prof. Deden ini social equity-nya ini yang di dalam contoh kasusnya ini yang seperti apa gitu, yang mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran ya bagi kita gitu yang di Indonesia, karena saya ini khusus membahas dari Indonesian perspective gitu. Jadi mungkin ini justru penting gitu ya. Kemudian yang kedua di sini ada juga disampaikan
how people use and claim public spaces gitu. Jadi di sini menarik bahwa di salah satu kasus di Min Ho Chao ini highway-nya di Sao Paulo ini diaktifasikan gitu ya. Nah, ini saya teringat akan pembelajaran dari kota Seoul gitu. Dari di Korea Selatan di Seoul itu juga pernah terjadi yang seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya jembatan layang itu ya, highway itu Seulo namanya saat ini. Nah, pada saat tahun 1970 itu dia dibangun untuk niatnya memfasilitasi perkembangan kota untuk boosting perekonomiannya kota Seoul gitu ya. Tetapi kemudian sangat dirasakan mulai tahun 2006 hingga tahun 2014 ini kualitas infrastrukturnya sendiri itu mulai menua, kemudian juga dampaknya terhadap keamanan pengguna jalan layang itu juga semakin riskan gitu ya. Dan ini juga berdampak kepada ada juga dampak terhadap aset-aset historis dan aset-aset kebudayaan pemerintah yang ada di kawasan tersebut seperti itu, sehingga kemudian dari partisipasi masyarakat, kemudian dari aspirasi masyarakat ini menginginkan bahwa Seulo ini tidak digunakan atau difungsikan untuk jalannya kendaraan, tetapi dia difungsikan untuk jalannya manusia seperti itu. Jadi bangunannya tetap ada seperti itu, jadi tidak dihancurkan, tetapi dia ini dijadikan seperti pedestrian gitu, tempat orang berjalan kaki di situ. Jadi diresmikan di tahun 2017 ini, Seulo ini juga sebagai suatu simbol bahwa suara atau voice dari masyarakat itu benar-benar didengar oleh pemerintah terkait dengan permasalahan kotanya, dan juga dia juga menjadi ikon baru dan menjadi pusat aktivitas sosial yang baru gitu bagi masyarakat. Nah ini barangkali nanti bisa dijelaskan lebih lagi oleh Prof. Deden untuk yang di Sao Paulo ini perbedaannya seperti apa? Maksudnya di sini untuk people use and claim public spaces-nya itu yang seperti apa gitu. Jadi mungkin mohon dijelaskan. Dan yang terakhir di sini saya garis bawahi juga, public spaces can be used democratically and encompasses the plurality of voices. Ini masih terkait ya dengan contoh kasus lain yang saya ambil dari kota Seoul seperti itu. Nah, mungkin bisa juga disampaikan kira-kira apakah dari penulis itu menyampaikan ada success factors-nya gitu ya. Jadi faktor-faktor apa sih yang mendukung keberhasilan dari upaya ini gitu, bahwa infrastruktur untuk transportasi ini itu bisa dipakai untuk mengkoneksikan sebuah tempat gitu dengan manusianya juga gitu, dan bisa dipakai untuk upaya untuk social equity seperti itu. Jadi mungkin mohon dijelaskan nantinya oleh Prof. Deden. Dan yang terakhir dari saya, ini saya mengambil bahan paparan dari Bappenas seperti itu ya. Jadi untuk menelaah kembali gitu ya, merefleksikan kembali ke visi-visi pembangunan Indonesia ini jika dilihat mulai tahun 2005 ini sampai yang sekarang ini sampai 2020 hingga 2024. Di sini yang digarisbawahi ada 3 kata kunci. Ini struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah, dan SDM yang berkualitas. Nah, mungkin pertanyaannya untuk Prof. Deden, dari 27 kasus megacity itu ya yang ada di buku tersebut, ini kira-kira yang menarik dan bisa dibilang ini sangat relevan ya dengan 3 kata kunci ini, itu yang di mana gitu, yang kasus di megacity yang mana, dan kira-kira seperti apa untuk dari upaya yang dilakukan dari pemerintahnya ini untuk bisa juga memboosting perekonomian, kemudian juga menyeimbangkan kompetisi antar wilayah seperti itu ya. Tadi Prof. Bobi sempat menyampaikan
urban-rural linkage gitu ya, mungkin kalau ini secara general seperti itu, dan juga yang terakhir mendukung juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Ketika kita ya di satu sisi juga tadi itu masih banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan kota besar gitu ya, megacity atau metropolitan yang masih belum terselesaikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak, matur nuwun gitu ya atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin untuk waktunya saya kembalikan lagi kepada moderator Pak Wisnu. Ya. Saya silakan. Terima kasih banyak Bu Yani, ya, biasa ini responnya tadi ada beberapa poin terkait konteks Indonesia tentu saja ya, seperti tadi ada isu perkembangan megacity lebih dari hanya Jakarta saja ya, ada tambahan menjadi 10, lalu ada isu public space dan sebagainya. Bapak Ibu dan Prof. Deden, Prof. Bobi dan Bu Dr. Yani, sebenarnya kita sudah ada 2 pertanyaan di chat line. Tapi saya kira mungkin kita akan tawarkan kembali ke Prof. Deden untuk merespon dulu tadi catatan dari diskusi discussion berdua Prof. Bobi dan Bu Yani. Saya kira demikian Prof. Deden, barangkali boleh direspon dulu sekitar 10 menit juga. Banyak sekali tapi mari silakan. Terima kasih Pak Wisnu. Luar biasa nih, makanya saya senang sekali nih dapat discussion dari Pak Bobi dan Bu Yani. Saya senang itu karena mendapatkan pertanyaan yang kritis dan akan membangun kita untuk lebih baik ke depan gitu ya. Dan itu tujuan saya bikin buku itu untuk itu gitu. Bagaimana kita bisa menjadi lebih kritis dari apa-apa yang terjadi di 27 megacities itu, agar ke depannya pembangunan kota itu bisa lebih baik gitu ya. Luar biasa. Jadi saya sangat enjoy every line of your questions, and then of course I try to do my best ya untuk respond to those questions. Pak Bobi, ada 5 poin yang disampaikan, dan poin-poin tersebut bagi saya sangat relevan dan sangat penting. Pertama, urban dualism, ya. Makanya ya, kenapa saya ini kalau perhatiin ya dari contributors dari buku ini, 51 contributors. I try to find contributors from their own cities gitu, their own mega cities gitu. Saya ada beberapa tapi sedikit yang penulisnya itu adalah orang Amerika ya, orang North South, Global North gitu ya. Tapi sebagian besar dari penulis ini adalah dari Global South. Ini juga menjadi poin ya dari beberapa endorser dari buku ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, ini buku di belakang ini ada 6 reviewers ya. Dan dari 6 reviewers ini memang banyak dari mereka itu yang menyampaikan bahwa buku ini unik juga dari sisi itu. Dari sisi bahwa penulis dari buku ini adalah orang yang berasal dari situ gitu. Memang itu sengaja saya arahkan gitu. Jadi jangan sampai kita ini di Global South itu hanya sebagai penonton gitu ya, tapi kita mesti juga sebagai ya pemilik gitu lah. Kalau kita orang Indonesia ya riset tentang Jakarta ya karena kita memiliki Jakarta sebagai orang Indonesia gitu ya. Nah ini penting karena apa? Karena saya lihat ya dari yang menulis Kolkata itu ya, yang Kolkata itu urban dualism di Kolkata. Mereka bukan hanya sebagai scholars yang memang sekarang masih keep involved, keep working on that particular subject, but they've been there. They've been engaged with the process of this urban dualism ini. Ya, jadi mainstream yang saya tangkap di sini adalah
memang ada terjadi dikotomi antara formal dan informal. Tapi sebetulnya itu merupakan jadi kekuatan kita. Saya bilang kita itu karena ini yang saya lihat di Global South ini menjadi hal yang sangat lazim, hal yang sangat umum, bahwa ada dua dunia yang berbeda, formal dan informal, atau real estate dengan slum and squatter settlements, but they can live together. Kenapa ini penting? Bapak Ibu sekalian, kalau perhatikan sekarang terjadi di Amerika Serikat ya, di sini, di negara tempat saya tinggal sekarang, ini terjadi seperti kita ketahui semenjak sudah lama, tapi momentum ini semakin menguat dalam beberapa bulan terakhir kan, semenjak terjadinya tewasnya orang hitam di tangan polisi di Amerika, dan kemudian jadi racial tension juga berkembang menguat di Amerika, dan perlunya perhatian terhadap racial inequality juga meningkat. Nah, itu apa yang terjadi? Itu karena terjadinya segregasi yang jelas. Jadi orang putih yang kebetulan memang mampu, middle upper class society, dengan orang hitam yang kebanyakan tinggal di daerah-daerah yang slum, atau maksudnya lower neighborhood, lower income neighborhood. Nah, ini terjadi segregasi, terjadi pemisahan. Mereka tuh kayak berbeda gitu loh. Dan ini kontras gitu loh. Jadi menurut saya, kalau kita lihat di Indonesia, apalagi contoh yang paling bagus dan banyak dibicarakan itu adalah banyaklah kota-kota, kampung di Jakarta, kampung di Surabaya, Yogyakarta dan sebagainya, dan juga di kota-kota yang di dalam megacities ini. Jadi itu adalah keunikan informality, ya. Jadi sekarang juga sudah dikembangkan itu teori dari South itu. Saya ikuti sekali itu Ananya Roy, yang menjadi menjadi inspirator lah ya untuk mengembangkan ilmu from the South. Jadi selama ini memang dunia kita itu scholarship itu dikembangkan oleh mereka yang ada di Global North ya. Mereka mengembangkan ilmunya di sana, kemudian mereka melihat apa yang terjadi di Global South masuk Indonesia dan menggunakan kacamata mereka gitu. Jadi kayak McKinsey itu juga desa kota kan, dia memang trennya dari Kanada, kemudian lihat Jakarta menggunakan mengeluarkan istilah itu ya. Nah, saya itu melihat bagi kita gitulah ya, yang memang sudah lebih mengerti karena kita itu rootnya di situ gitu. Kita tahu engagement-nya, kita tahu involve-nya gitu. Seperti penulis yang Kolkata ini, sehingga dia come up with the idea that urban dualism itu something yang merupakan keunikan kita. Keunikan dari Global South. Dan ini adalah sebetulnya kekuatan karena apa? Karena dibandingkan dengan Amerika sekarang ya. Karena mereka yang tidak membaur antara miskin dan kaya, antara putih dan hitam, itu membuat kota itu rentan terhadap yang apa yang terjadi sekarang gitu. Jadi blow up itu karena memang tidak ada equality ya. Jadi terjadi ketimpangan. Meskipun di Indonesia atau di kota-kota di Global South ada juga jelas ya antara yang miskin dan kaya, tapi karena mereka hidup dalam kota yang bareng, dalam ruang yang sama ya, sehingga sebagai perencana kita itu dari beberapa chapter yang saya lihat itu bukan mentransformkan yang miskin atau yang informal itu menjadi formal, tapi kita bagaimana mengintegrasikan yang informal itu menjadi bagian kota itu. Nah, ini yang saya tangkap dari chapter-chapter tentang urban dualism. Satu itu. Kemudian yang keduanya tentang urban sprawl. Betul sekali Pak Bobby bahwa kalau kita lihat bagaimana Kairo berkembang, bagaimana Lahore, bagaimana everything, semua itu
persis kayak Jakarta gini, persis ketika lahan itu semula lahan pertanian rural, kemudian terjadi kebutuhan ruang untuk mengisi penduduk baru sehingga terjadi suburbanization, terjadi transformasi dari lahan pertanian menjadi perkotaan, kemudian terjadinya ambiguity between where is the border of rural and urban. Should we have that delineation about this is rural area, this is urban areas, ya. Jadi memang ini juga hal-hal yang menjadi bahan riset, ya, bahan pengembangan keilmuan. Mungkin sekarang istilah kita ada istilah peri-urbanization, ya, itu istilah yang juga berasal dari Global South juga, karena kalau di Global North itu biasanya kita istilahkan suburbanization. Jadi betul. Jadi bagaimana perkembangan kota urban sprawl, bagaimana delineasi rural itu menjadi sangat relevan. Pentingnya kita memaknai daerah yang kita sebut peri-urban ini juga menjadi hal yang penting. Bagaimana peri-urban atau daerah pinggiran itu menjadi support dari kota dan terintegrasi. Makanya bagian Beijing itu, ya, ada khusus mengenai commuting, ya. Jadi itu bagaimana kota di pinggiran itu yang menjadi bagian dari mega city itu menjadi supporting, ya, karena ada integrasi transportasi yang baik. Kemudian yang ketiga, resilient, inclusivity. Inklusif menjadi kata kunci. Di Amerika sekarang ini, ya betul, ya. Di Amerika ini sekarang yang dalam beberapa bulan ini yang menjadi isu itu karena itu. Karena pembangunan kota itu eksklusif hanya untuk masyarakat tertentu. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu artikel nih baru publish nggak terlalu lama, ya, di Journal of American Planning Association. Itu adalah tentang viewpoint, tentang perlukah kita memiliki single family zoning, gitu loh. Ya. Nah, single family zoning itu maksudnya mengeklusifkan bahwa zoning itu hanya untuk single family, nggak boleh ada land use lainnya. Itu membuat apa? Membuat orang yang mampu tinggal di single family zoning itu, mereka bisa lebih terprotected properti mereka, karena akan ada land use gangguan lainnya yang akan menurunkan harga itu, ya kan? Tapi at the cost of other people who live in outside that zoning. Jadi orang-orang yang tinggal di zoning mix zoning or high density zoning, ya, high density residential zoning, mereka ada land use yang membuat properti mereka turun. Misalkan banyak kan, ada di situ ada manufacturing, ada all those things lah yang bisa mereduce the property price, ya, gitu. Nah, apa berikutnya? Berikutnya mereka yang tinggal di single family zoning ini propertinya makin tinggi, kualitas lingkungan membaik, sementara di yang sisanya tidak. Nah, itu yang terjadi di Amerika. Itu apa? Karena kota itu dibangun eksklusif. Hanya single family aja khusus untuk itu. Tidak terjadi inclusivity. Nah, makanya sekarang gara-gara pandemik ini di Amerika itu kayak gitu. Terlihat seperti tempat lainnya. Nah, makanya yang saya perhatikan, ya, inclusivity itu penting. Inclusivity itu juga dalam konteks resiliensi. Ketika kita membuat kota itu lebih inklusif dalam artian dalam satu ruang itu ada orang miskin, ada orang kaya, itu mesti dalam satu ruang yang sama, yang saling bersinergi. Kita nggak mungkin punya offices, punya commercial, all the CEOs, ya, orang-orang yang white collar, mereka kerja di situ, punya income baik, mereka nggak bisa kerja tanpa blue collar ini, mereka yang janitor, mereka driver, mereka all those yang nah, itu mereka juga mesti tinggal di mana, kan, gitu. Mesti tinggal di tempat yang nggak terlalu jauh dari lokasi itu. Nah, makanya inclusivity ini menjadi penting. Kalau di Amerika sini juga, kalau ketika kita ada hurricane gitu, ya, ketika
weekend ini ketika kita eksklusif hanya untuk orang kaya, orang kaya itu lebih mudah untuk terjadi evacuation ya. Jadi lebih mudah untuk become resilient. Seperti kemarin di Katrina itu, yang paling miserable itu adalah orang-orang yang tinggal di daerah Ward 9 yang terkenal dengan daerah yang orang-orang miskin. Jadi mereka sangat miserable ya, sangat tidak resilient. Jadi inklusivity dengan resiliensi adalah kata kunci yang saling intertwine, jadi satu sama lain saling mendukung. Pak Bobi, ini sebetulnya juga nomor 4, special planning itu juga menjadi concern saya. Indonesia itu ketika kita ngomongin planning, itu ngomongnya selalu special planning. RT/RW. Ya, RT/RW. Padahal kan urusan planning banyak yang lain yang lebih penting. Gitu. Saya nggak ngerti. Mungkin juga itu karena proyek ya. Karena ketika planners keluar, kemudian mereka lebih gampang terserap pasar karena ada proyek RT/RW, RDTR dan sebagainya. Itu make sense lah ya. Ini peserta lain pada ketawa itu Pak. Berarti kira-kira partisipan lain itu loh Pak. Proyektor itu loh teman-teman. Proyektor dan kontraktor. betul. Tapi dalam sisi lain juga ada senangnya karena maksudnya profesi planning punya tempat di masyarakat. Tapi di sisi lain efektivitas special planning itu dipertanyakan gitu loh ya. Apakah betul memang kita perlu special plan gitu loh. Mungkin kalau sempat baca tulisan saya tahun 2015 kan saya sempat tulis itu kan special plan di Jakarta kan saya evaluasi tahun 85 sampai 2015. Nah, itu kita punya special plan RUTR apa maksudnya RUTR DKI kemudian jadi RT/RW DKI ya. Tapi kita punya rencana seperti ini tapi hasilnya lain kan gitu. Ya kelihatan kan dari tulisan itu terjadi ya corruption dan pelanggaran dan sebagainya. Nah, yang saya lihat dari chapter-chapter yang membahas special plan dan master plan di buku ini, memang kota-kota itu melihat bahwa kita perlu rencana, kita perlu something yang menjadi guidance kita untuk to the future gitu. Nah, hanya memang ketika kita memiliki rencana, bagaimana kita eksekusi itu rencana, nah itu yang menjadi masalah di mana-mana. Nggak hanya di Indonesia ternyata. Saya lihat dari yang lain-lain pun sama seperti itu. Hanya saya lihat kelebihan Cina itu ya. Kelebihan Cina itu mungkin karena mereka itu punya authoritarian system of government ya. Jadi pemerintah pusat yang kuat, kemudian yang lokal juga di-endorse sama ini. Jadi law enforcement untuk di Cina itu relatively lah ya. Tinggi gitu dibandingkan dengan misalkan di Dar es Salaam atau di kota yang di India ya. Jadi ini tentunya menjadi riset the future riset buat kita semua gitu. Bagaimana sebetulnya peran spatial planning ini bisa lebih efektif, bagaimanakah sistem kelembagaan yang perlu kita kembangkan, bagaimanakah sistem public participation agar rencana yang kita buat itu memang rencana yang semestinya kota itu berdasarkan penduduk yang tinggal di kota itu, bukan hanya berdasarkan imajinasi dari si sang planner. Makanya ada bab khusus tentang democratization karena memang itu hal yang penting untuk bisa menangkap aspirasi-aspirasi dari residen di kota itu. Kemudian ya itu terkait juga dengan poin terakhir, politik dan leadership. Bapak Bobi mestinya memang ada lagi nih buku bagian kedua ini. Jadi khusus untuk membahas urban politics. Karena urban politics itu topik yang sangat terkait dengan efektivitas urban planning. Tidak bisa kita memiliki efektif spatial plan, efektif rencana, tanpa memang visionary leaders yang memang kuat. Banyak kota-kota di dunia juga itu berkembang karena leadersnya memiliki visionnya. Terus terang juga Jakarta juga berkembang itu juga karena kita memiliki visionary leader saat itu Presiden Soekarno ya membangun kota Jakarta dengan berbagai
bangunan-bangunan yang monumental. Itu mungkin respon saya. Tentunya kita bisa follow up untuk diskusi lebih lanjut. Berikut dari Bu Yani nih. Saya senang sekali. Sebagai guru ya, Bu Yani kan guru juga kan. Kalau lihat mahasiswanya bisa lebih baik dari gurunya kan itu sangat puas. Kan berarti kita we are doing something right ya, gitu kan. Meskipun saya nggak sempat jadi gurunya Bu Yani, tapi kan ya sedikit berkontribusi lah waktu bikin review disertasi. Sangat puas ya. Terima kasih benar poin-poin yang disampaikan sangat relevan, dan coba saya untuk bahas satu persatu. Pertama tentang Jakarta, di Indonesia kita kembangkan 10 kawasan metropolitan ya. Kalau menurut saya memang seperti dibilang bahwa kota itu akan terus bertambah ya. Penduduk itu akan terus bertambah, penduduk kota ya, tidak akan turun, sehingga bagaimanapun kita mesti menyiapkan ruang untuk itu. Jadi sebetulnya penyiapan 10 kota metropolitan itu merupakan jawaban dari proyeksi penduduk yang akan terus bertambah. Nah, hanya sekarang menurut saya ya, pengamatan saya dari bacaan buku ini, kota yang dengan extensive number of population 10 million, a lot of headache di situ. Banyak masalah yang muncul. Jadi ketika kota sedemikian besar dengan penduduk lebih dari 10 juta, itu banyak masalah yang perlu koordinasi dan sebagainya ya. Nah, kalau Indonesia ingin mengembangkan 10 kawasan metropolitan, saya setuju itu, hanya besaran kotanya itu loh mesti di manage juga, jangan sampai ya lebih besar dari 10 juta. Jadi menurut saya cukup Jakarta lah kota di Indonesia yang lebih dari 10 juta, sisanya mesti bisa di manage di bawah itu. Nah, kemudian tentang social equity, claim public space, dan juga plurality of voices ya. Jadi apa sih yang membuat kota-kota ini kita bisa menjadi sukses ya? Jadi saya lihat begini, di Bogota itu memang plannersnya itu mereka punya creativity, punya ideas ya. Dan saya lihat di tulisan ini si kontributor ini dia melihat bagaimana mereka mengembangkan public transportation di Bogota dengan memperhatikan distribusi penduduk berdasarkan sosioekonomik statusnya. Jadi mereka melihat di mana sih kantong-kantong penduduk yang memang kurang dari sisi income-nya, sehingga mereka perlu lebih banyak reach out ke mereka dari sisi affordability-nya. Nah, jadi social equity mesti menjadi aspek penting dalam perencanaan kota. Dan kita mesti menjadi important lens for us. When we are planning our city, we always need to use that lens of equity. Di Amerika sekarang ini yang jadi masalah adalah ketika kita bikin perencanaan atau si plannersnya sendiri, ketika bikin rencana itu mereka nggak terlalu banyak menggunakan kacamata special justice. Jadi semua orang dianggap memiliki akses yang sama terhadap justice, padahal itu enggak. Dan itu menjadi kenapa menurut saya Amerika tidak mesti menjadi contoh ya. Jadi kita mesti mengembangkan ilmu sendiri ya di global south itu ya. Nah, jadi itu untuk social equity, claim public space itu memang mesti creativity dari planners-nya yang bisa menangkap. Jadi bagaimana kita pun ya, yang tadi kata Bu Yani bilang tentang Seoul ya, itu juga betul ya. Jadi yang di turn down itu ya, di Seoul juga ada banyak. Sekarang ini setelah Seoul ada lagi juga San Francisco, ada beberapa kota di Amerika juga sama.
Paris juga kan ada street yang portion of street yang memang close hanya untuk pedestrian dan also buat bicyclist. Apalagi sekarang yang gara-gara COVID itu makin banyak lagi. Nah, yang bikin kenapa ini bisa terjadi itu karena si planners-nya itu visionary gitu loh. Mereka tahu gimana sih masyarakat bereaksi gitu terhadap pentingnya public space itu. Jadi jangan sampai si planners-nya itu nggak menangkap bahwa orang itu penting untuk social distancing, orang itu penting untuk bereaksi keluar rumah daripada terus lockdown di rumah. Nah, perlu ada space untuk itu. Sekarang juga di Amerika di sini demand terhadap bicycle itu tinggi gitu ya. Setelah pandemik ini. Nah, ini juga mesti direspon dong sama planners. Jadi daripada provide more for cars, provide space more for bicycles. Jadi kuncinya adalah creativity atau sensitivity dari planners terhadap demand dari our residents. Nah, terus pertanyaan terakhir yang terkait dengan tadi presentasi dari Bappenas, memang semua aspek menurut saya dari sisi ekonominya, dari sisi sumber daya manusianya, semua penting. Hanya memang dari apa yang saya baca dari chapter-chapters ini, tidak ada satupun kota yang bisa sukses hanya khusus fokus di SDM atau hanya khusus fokus di ekonomi. Nah, kota-kota yang bisa memanage growth problems itu adalah kota-kota yang bisa memanage everything gitu loh. Jadi ini yang merupakan comprehensive aspek of planning. Jadi nggak hanya parsial, nggak ada sektoral. Mungkin begitu dulu, Pak Moderator. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ini diskusinya panjang sekali. Bahkan kalau kita lihat di chat line saja, ini Prof. Bobi dan Bu Dr. Yani saja sudah diskusi sendiri di chat line. Waktu kita sebenarnya tidak banyak lagi, Prof. Deden. Barangkali saya tidak tahu apa kita masih punya cukup waktu untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat line. Barangkali singkat saja, sekitar 5 menit kalau ada yang bisa disampaikan. Ini saya bacakan sekilas saja intinya ya, Prof. Ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari sebentar tadi. Dari Ibu Dianavi. Nah, ini tadi juga Prof. Deden menyinggung masalah COVID. Ya, kira-kira dengan adanya pandemi COVID-19 ini, bagaimana pengaruhnya kepada perencanaan atau perkembangan megacity? Itu yang pertama. Lalu yang pertanyaan yang kedua ini muncul dari Bapak Suratno. Ya, ini terkait dengan pengalaman Cina dalam mengembangkan kota megacity, ya, dengan populasi yang cukup banyak. Lalu sebagai bangsa Indonesia, bagaimana kira-kira apa yang perlu disikapi karena banyaknya pertanyaan. Pertanyaan tentang kaitannya dengan isu bagaimana Tiongkok ini akan menguasai dunia itu ya, karena saya kira 1/5 populasinya kan memang dari mereka. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini adalah terkait dengan jumlah populasi di dalam sebuah megacity ini, bagaimana keadaan kota-kota atau kampung, integrasinya dengan urban sprawl dan sebagainya di Jakarta dan di tempat yang lainnya. Tapi saya kira ini yang pertanyaan terakhir tadi sudah direspon dengan cukup banyak oleh Prof. Deden secara tidak langsung. Silahkan Prof. Deden kalau barangkali bisa direspon dalam waktu sekitar 5 menit saja. Terima kasih Pak Wisnu. Kemudian terima kasih pertanyaannya, COVID, bagaimana impact-nya terhadap megacity. Ini still ongoing proses ya, kita juga masih dalam kondisi pandemik sekarang. Hanya saya lihat ya, bagaimana kota-kota itu berespon terhadap pandemik ini, seperti
yang saya lihat ya dari apa yang saya baca, karena saya juga nggak sempat jalan-jalan dalam kondisi pandemi ini. Pertama adalah pentingnya public space. Public space bagi orang-orang untuk get out of their house gitu ya, and then do some social distancing, doing some exercising. Kemudian juga yang nomor 2 itu adalah public transportation. Sekarang ada kekhawatiran tentang penggunaan public transportation karena itu bisa menjadi epicenter baru lah di kota itu untuk spreading gitu. Nah, memang ini menjadi challenge buat kota-kota yang memang baru bangun public transportation ya. Karena sekarang yang perlu diyakinkan adalah bahwa setiap orang setiap riders itu pasti, mau saya gini, pertama terjadi penurunan jumlah riders public transportation sebelum pre-pandemic and sekarang ini setelah saat pandemik. Itu otomatis ya, karena orang khawatir di public transportation itu tidak safe. Nah sekarang agar itu bisa dimitigasi, itu adalah perlu adanya upaya ekstra dari pengelola public transportation itu untuk selalu melakukan sanitasi di public transportation tersebut. Nah ini merupakan challenge yang nggak gampang, makanya karena sekarang mereka takut naik public transportation ya, bicycling, sepeda itu menjadi populer. Jadi sekarang sangatlah relevan lah bagi para planners, bagi para perencana kota untuk menyiapkan ruang-ruang lebih banyak buat commuting by sepeda ini, by bikes ini ya. Karena penduduk yang semula naik public transportation, nah sekarang mereka mesti pindah ke biking. Nah sekarang kita lihat kondisi di Indonesia, tentunya memang sudah lama ya kita tidak terlalu, public transportation itu nggak terlalu populer di Indonesia. Jadi lebih banyak orang itu menggunakan sepeda motor. Nah makanya juga ini menjadi bagian dari riset di bidang transportation planning nih di Indonesia. Bagaimanakah kita bisa merespon perubahan-perubahan sikap masyarakat terhadap kebutuhan transportasinya dan bagaimana kebutuhan ruang terhadap itu disediakan. Nah, itu juga merupakan hal yang perlu dibahas. Itu mungkin poin-poin yang saya lihat sampai saat ini perlu diperhatikan oleh planners. Kemudian mengenai Cina, betul secara ekonomi dan secara politik pun sekarang Cina sudah menguasai dunia, boleh saya bilang gitu, menjadi superpower kedua setelah Amerika Serikat. Tentunya juga kalau Bapak Ibu sempat baca itu di Luanda itu juga chaptersnya itu terkait dengan bagaimana Cina masuk ke Luanda dan mengembangkan formal city di Luanda. Ya. Makanya ada istilah modernization and colonialization. Ya. Jadi colonialization itu bukan hanya kolonisasi dari dulu dari dijajah oleh saya lupa Belgium atau ya negara di Eropa. Kemudian ya sekarang itu investor dari Cina masuk ke situ dan mengembangkan formal city di Luanda. Hanya terjadi konflik dalam pengertian itu formal city itu yang siapa yang mau diamin gitu loh, karena penduduknya juga belum terlalu banyak yang middle class gitu loh. Itu juga menjadi dilema ya bagi Luanda di Afrika itu, yang kota negara Angola. Nah, betul. Jadi itu dari sisi pengaruh Cina secara geopolitik dan juga secara boleh dibilang geoekonomik ya. Tapi Cinanya sendiri gitu loh, di kota-kotanya juga betul seperti kita lihat itu ada 7 megacities atau 6 megacities di Cina, dan yang saya perhatikan memang relatively ya, meskipun banyak megacities, tapi mereka relatively bisa manage gitu. Jadi ide-ide yang muncul itu bukan ide berdasarkan chaotic, berdasarkan masalah gitu ya. Bukan, maksud saya gini, kayak Shenzhen, dia bicarain tentang sponge development gitu loh. Ya, jadi hal-hal yang baru gitu, yang orang lain mungkin
baru mulai tapi dia sudah mulai sudah advance di situ. Jadi Cina memang boleh dibilang maju sekarang dari sisi ekonomi menguasai dunia, dan dari sisi geopolitik juga sama secara pengaruhnya. Dari sisi perencanaan kota pun ya, dari planners-planners Cina itu mereka lebih advance. Maksudnya banyak hal-hal yang mereka sudah pikirkan, kita belum gitu. Daerah negara lainnya belum. Jadi ini satu hal yang perlu menjadi catatan bagi kita gitu, bahwa Cina sedemikian cepatnya negara itu berubah, bukan hanya dari sisi ekonomi dan politik, tapi dari sisi perencanaan kota pun mereka sudah memikirkan hal-hal yang memang belum banyak kita pikirin saat ini. Mungkin gitu dulu Pak Moderator. Baik, terima kasih Prof. Deden. Bapak Ibu, ini masih bermunculan juga pertanyaan-pertanyaan di chat lain, tetapi dengan berat hati waktu kita rupanya sudah di penghujung selesai. Saya kira saya juga tidak dalam kesempatan untuk lalu memberikan kesimpulan ya, karena memang diskusinya cukup panjang dan sangat menarik. Alih-alih demikian, saya kira mungkin akan lebih baik kalau boleh saya kembali mengundang kepada ketiga narasumber atau pembicara ini untuk masing-masing memberikan closing statement begitu, sekitar mungkin 3-4 menit saja terkait dengan topik kita hari ini. Boleh dimulai lagi dari Prof. Deden, nanti lalu Prof. Bobi, lalu Bu Dr. Yani. Dipersilakan Prof. Deden. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Concluding remark saya, sebetulnya kenapa sih saya ngelakuin diskusi ini juga bukan hanya secara substantif ya, secara substantif bahwa kita mengenal masalah, mengenal suksesnya pengembangan megacities di Global South, itu jelas ya, kita udah bahas. Hal lainnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita ya sebagai orang Indonesia atau kita sebagai penduduk di Global South gitu, kita mesti menjadi pemilik ilmu di kota kita sendiri. Jadi pemilik ilmu di negara kita sendiri. Jadi sengaja saya bikin buku ini dan banyak ditulis oleh para penulis dari Global South itu dengan maksud itu gitu. Saya ingin nunjukin bahwa penduduk ilmuwan dari negara Global South mereka bisa produce quality work seperti mitra lainnya di Global North. Terus juga ya terus terang seperti platformnya Reducates ya, ini adalah bagian dari inspiring stories gitu. Insya Allah saya berharap apa yang saya lakukan di sini juga menjadi bahan inspirasi bagi dosen-dosen muda seperti Bu Yani. Mungkin saya berharap 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi bisa bikin buku kayak gini, Bu Yani ya. Amin, Pak. Amin ya. Kenapa enggak kan? Jadi tentunya ini yang ingin saya sampaikan bahwa kita bisa gitu loh. Kita bisa, dan saya berharap banyak lagi orang Indonesia yang bisa lebih hebat, bisa lebih publish buku lebih fenomenal dan sebagainya. Jadi itu concluding remark saya. Terima kasih, Pak Bisnu. Luar biasa. Terima kasih, Prof. Deden. Dipersilahkan Prof. Bobi dilanjutkan, ya, boleh? Saya coba ringkas ya, meskipun pengen banyak ngomong. Ini kesempatan yang bagus Pak Deden untuk Bu Edin ya. Tapi 5 hal. 1, perhatian terhadap perkotaan di Indonesia harus semakin diberikan. Ya. Saya menangkap pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian pada persoalan perkotaan. Kemarin diskusi dengan Pak Menteri, sepakat saya sudah 10 tahun yang lalu Pak Deden mengenai pentingnya undang-undang perkotaan. Ternyata kemarin Pak Menteri Bappenas juga nyinggung itu. Ini kesempatan bagi kita semua untuk advokasi, kalau perlu civil society drafting undang-undang perkotaan, ya nggak usah nunggu DPR, inisiatif DPR, ya. Itu PR kita Pak Deden, nanti dengan bantuan teman-teman di luar, dorongan kita akan lebih kuat. Ya. Kedua, saya sepakat Pak Deden mengenai pentingnya local teori. Jadi urbanisme yang khas Indonesia itu harus terus dikembangkan. Kita di UGM sudah semakin mempropos mengenai riset-riset dengan pendekatan fenomenologi Pak Deden untuk mencoba membangun local teori, dan sudah cukup beberapa belas disertasi mengarah ke sana. Cuma nanti persoalannya memang bagaimana
from knowledge to action, from research to policy making, Pak Deden. Ini yang termasuk tadi Pak mengenai kalau memang benar ada tidak dikotomik view tentang urban rural, tapi undang-undang kita mengenai tata ruang kan masih mendikotomikan itu. Ya. Jadi kalau memang ada teori-teori lokal baru, bagaimana itu bisa ditransform menjadi policy making dan praktek. Kedua, jadi ketiga mengenai megacity sangat penting, tapi untuk konteks Indonesia yang tidak kalah penting adalah regional koridor regional ya, termasuk megacity. Saya nggak tahu Pak, lupa tadi mempersoalkan pada Pak Deden apakah megacity dalam konteks archipelagic country di Indonesia itu beda apa enggak, tapi mungkin juga enggak relevan lagi ya, artinya tapi kita punya PR mengenai teritori wilayah pesisir, coastal city, pulau-pulau kecil dan sebagainya, regional connectivity dan sebagainya, pentingnya small and medium city itu penting ya. Itu ketiga. Keempat mengenai spatial planning. Itu saya kira tadi saya jawab di chatting gitu ya. Mungkin ya masih perlu sejauh dua hal. Satu, Pak Deden juga mengingatkan, plannernya juga inovatif ya Pak ya. Melakukan terobosan-terobosan, tidak hanya menjadi robot-robot menyusun RT RW ya. Jadi harus punya plannernya itu harus inovatif, melakukan loncatan, tidak hanya bekerja seperti robot menyusun RT RW. Termasuk kalau saya adalah spatial planning itu sederhana. Karena yang penting adalah providing and even protecting public space ya, public interest first gitu ya. Jadi ngatur spasial itu public first gitu ya, makanya RTH 30%, public transport, public open space itu menjadi sangat kunci. Ini juga menjawab tadi apa pelajaran pandemi, kalau saya back to basic gitu ya. Kalau kita semakin banyak ruang publik terbukti dan sehat, pandemi bisa lebih dikurangi ya daripada orangnya publiknya. Terakhir saya kira apapun Pak Deden, Bu Eti, saya selalu menekankan di mahasiswa itu planning to for better future. Jadi hanya planner yang harus punya, atau planner harus terus punya keyakinan bahwa better future harus bisa dipastikan. Jadi saya sampai bilang sama mahasiswa saya Pak Deden, kalau kamu nggak percaya dan optimis terhadap masa depan bisa lebih baik, nggak usah jadi perencana. Bahkan di tengah era disruption, planner adalah satu profesi yang harus terus meyakini masa depan yang lebih baik itu bisa diwujudkan. Terima kasih Mas Wisnu. Atur nuwun Prof. Bobi. Lanjut silakan Bu Yani. Ya. Terakhir. Terima kasih atas waktunya. Dari saya sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan ini ya, terutama yang dari Redukids ini sangat baik sekali untuk mendiseminasikan gagasan-gagasan atau wawasan yang bagus seperti yang dari buku Prof. Deden yang tadi disampaikan. Ini untuk semua khalayak ya. Jadi kalau biasanya kita ini sharingnya itu terbatas di misalnya planner saja atau yang backgroundnya memang tentang perkotaan seperti itu ya, urban studies seperti itu. Tapi kalau yang ini saya lihat tadi yang ikut juga dari ekonomi ada, dari orang sosial juga ada, jadi sangat bervariatif, itu sangat baik sekali. Jadi lebih terbuka wawasan juga untuk terkait dengan pengembangan megacity seperti itu. Dan saya juga sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat juga kepada Prof. Deden sekali lagi atas launching bukunya. Ini sangat bermanfaat gitu ya, dari 27 kasus megacity ini benar-benar kita bisa merefleksikan kira-kira bagaimana apa yang bisa kita ambil untuk jadikan contoh seperti itu, dan barangkali memang yang relevan saja seperti itu ya, karena kita konteksnya berbeda. Dan kalau yang saya tangkap dari diskusi ini tadi, ada beberapa hal yang mungkin perlu dijadikan perhatian seperti itu bagi kita semua ya, tidak hanya pemerintah tapi juga tidak hanya planners juga, tetapi kita sebagai masyarakat juga seperti itu. Jadi sebagai pemangku kepentingan lah yang ikut andil dan ikut memiliki kota-kota ini ya, di yang kita tinggali seperti itu. Kalau bisa saya rangkum di sini ada
yang pertama komitmen gitu ya. Jadi tadi dari paparan Prof. Deden saya menangkap kita sendiri ini masing-masing individu itu juga harus punya komitmen yang kuat gitu ya, entah itu sekedar menggali informasi atau wawasan terkait kota kita gitu, tetapi juga mungkin yang lebih ke arah profesional gitu ya, untuk mengerjakan atau berkontribusi lebih gitu untuk perencanaan kota. Kemudian yang kedua ini tentang kapasitas gitu, tadi juga disinggung bahwa untuk pengembangan megacity atau kota-kota ini juga tergantung dari kapasitas dari pemerintahnya, pengelola kotanya atau masyarakatnya gitu ya, sehingga ini juga dapat menentukan kualitas dari infrastruktur atau services yang disediakan. Dan yang ketiga ini komunikasi dan kolaborasi. Nah ini yang juga mungkin cukup penting ya dalam pengembangan megacity atau metropolitan atau kota-kota di Indonesia dan mungkin di negara-negara lain. Ini beberapa hal yang saya tangkap gitu ya, yang bisa saya sarikan dari apa yang kita diskusikan terkait dengan pengembangan megacity. Mungkin itu saja dari saya, Pak Wisnu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Yani atas penutup yang disampaikan tadi ya, Bapak Ibu yang terhormat. Sekali lagi ini kami atau kita terpaksa harus mengakhiri diskusi ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya lagi-lagi saya sampaikan kepada Prof. Deden ya atas kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan ini langsung dari Amerika live gitu ya. Selamat juga atas bukunya. Semoga barokah untuk kita semua. Amin. Kepada Prof. Bobi dan Bu Dr. Yani juga sekali lagi terima kasih atas kesempatan menemani saya untuk mendiskusikan topik ini dengan luar biasa. Diskusi ini tadi juga mencatat banyak hal ya, jadi mulai dari pentingnya peran pemimpin, perlunya comprehensive management dan macam-macam gitu ya. Dan yang terakhir tadi juga ditekankan bahwa kota yang baik itu rupanya tidak hanya bergantung kepada pemerintah, melainkan juga terutama masyarakatnya. Terima kasih sekali lagi juga terutama tentu saja kepada para peserta yang juga sudah dengan sangat sabar sampai cukup larut malam, sudah pukul 9:30 malam. Lebih 1 menit, mohon maaf, ini jadi mundur sedikit. Dan yang terakhir saya kira saya sekali lagi juga harus mengucapkan terima kasih kepada Prof. Etin yang sudah mengundang kami bersama-sama bertemu di dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau barangkali ada yang kurang. Saya kira demikian kita akhiri kesempatan diskusi pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada host, Prof. Etin sebagai host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kepada semua pembicara dan moderator yang sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini dengan luar biasa ya. Prof. Deden, terima kasih banyak yang sudah berbagi dengan Reduket dan juga teman-teman Reduket. Kami dari Reduket ingin mengucapkan selamat untuk kesekian kalinya atas terbitnya buku The Routledge Handbook of Planning Megacities in the Global South dari Routledge. Ini sama-sama Routledgian ya. Buku saya juga dua dari Routledge dua-duanya. Tadi yang sangat menarik itu bermula dari pertanyaan ya, Prof. Deden, yang kemudian melahirkan buku dengan 27 chapter. Jadi ini critical thinking banget gitu ya, pertanyaan dulu gitu, research question. Nah tadi ada janji baru ini dari Prof. Deden, katanya mungkin perlu ditulis buku baru berdasarkan pertanyaan-pertanyaan malam ini tentang urban politics. Nah, kami dari Reduket menunggu ya. Ini Pak calon penulisnya sudah ada di sini nih, Prof. Cepat-cepatan dengan ini, Bu. Prof. Bobi sama Dr. Tri dan Dr. Wisnu. Living and Dancing with Corona. Under process.
Nah, dan ini untuk Prof Bobby, kita Reduket siap untuk untuk menghost launching buku Profesor, dan mungkin kita lamar langsung Profesor Deden untuk membahas ya. Siap. Jelas dong, apa sih buat Pak Bobby? Ya, jadi terima kasih banyak. Ini ada dua hal lagi. Pertama, pengumuman dari Reduket mengenai event-event selanjutnya, dan juga berfoto bersama. Silahkan, ini ada dari Reduket, Ipang namanya. Teman-teman pasti sudah melihat di flyer. Nah, ini orangnya nih. Silahkan, Ipang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Profesor Etin Anwar yang sudah memberikan izin kepada saya untuk membagikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Reduket untuk beberapa minggu ke depan. Kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti media sosial Reduket, silahkan bisa diikuti, ada di Facebook, ada di Instagram, kemudian ada juga di Twitter, dan ada di YouTube. Tinggal cari saja Reduket, nanti akan muncul Instagram kami. Juga ada beberapa event yang perlu saya sampaikan untuk 2 minggu ke depan. Nah, bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu mengunjungi website kami di reduket.com. Nah, di website ini sudah tersedia beberapa fitur, diantaranya ada events, ada blog, ada forums, ada kontak, ada about us, dan juga ada profil kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mengikuti event-event ke depan? Silahkan klik fitur di sini, events, kemudian ada beberapa events yang akan dilaksanakan. Nah, untuk minggu depan itu tanggal 6 September 2020 akan ada dialog inspiratif seri ke-17 dengan judul Kontestasi Perempuan dan Ras dalam Pemilu Amerika Serikat, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Konjen Republik Indonesia di Houston, Texas, United States, yaitu Ibu Dr. Nana Yuliana, dan ada 2 narasumber, yaitu ada Bapak Dr. Ahmad Munjid dari Universitas Gadjah Mada, dan ada Ibu Dr. Ratri Istania dari Setialan, Jakarta. Juga akan dimoderatori oleh Ibu Antik Bintari dari Universitas Pajajaran. Nah, silahkan jika Bapak Ibu berminat untuk mengikuti kegiatan ini, tinggal klik saja booking tiket. Nah, seperti ini ya. Klik booking tiket, setelah itu silakan subscribe dulu YouTube Reduket. Setelah di-subscribe itu bisa langsung booking now. Ya, seperti itu. Untuk minggu depannya itu akan ada dialog inspiratif seri ke-18 dengan judul Bioenergi dan Transportasi Intelijen, Kesempatan dan Tantangan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru. Kita akan menghadirkan 3 narasumber dari berbagai institusi di dalam dan juga di luar negeri. Untuk diaspora dari luar negeri ada Bapak Dr. Oki Muraza dari King Fahd University of Petroleum and Minerals dari Kingdom of Saudi Arabia. Kemudian ada Profesor Riri Fitrisari dari Universitas Indonesia, dan narasumber ketiga ada Bapak Dr. Endra Julianto dari Institut Teknologi Bandung, dan akan dimoderatori oleh Bapak Dimas Iqbal Ramadan, PhD candidate dari University of Washington. Itu 2 event yang akan kami laksanakan beberapa minggu ke depan. Untuk bagaimana tata cara untuk register, misalkan Bapak Ibu nih ada banyak yang bertanya bagaimana sih cara untuk register. Nah, supaya tidak panjang lebar, silahkan kunjungi saja YouTube Reduket. Akan ada video dengan judul How to Register to Reduket. Ini sangat mudah sekali. Hanya 2 menit Bapak Ibu sudah bisa tahu bagaimana cara daftar akun di Reduket, kemudian cara booking events, dan sekaligus mendapatkan e-certificate. Nanti untuk mendapatkan e-certificate ini Bapak Ibu tinggal mengunjungi profil masing-masing. Setelah mengunjungi profil masing-masing, nanti akan ada events yang sudah diikuti, kemudian tinggal klik donate. Nah, untuk donate ini nanti ada beberapa pilihan bagaimana cara kita untuk mendapatkan e-certificate, sebagaimana yang tertera pada layar berikut. Silakan diikuti alurnya, dan setelah mengikuti alur akan ada muncul e-certificate di profil Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Sebelum dikembalikan kepada Profesor Etin Anwar,
kepada Bapak Ibu silakan untuk menyalakan mode videonya terlebih dahulu. Kita akan ambil gambar sebelum ditutup. Silakan bisa dinyalakan mode videonya. Ya, terima kasih. Silakan berikan senyum terbaiknya ya. Saya ambil, saya hitung. Emangnya ada senyum yang nggak baik? Semua senyum itu baik dan berpahala. Ya. Betul, Prof. Siap, Prof. Maksudnya yang terbaiknya ya terserah, mau kelihatan giginya boleh, mau tidak kelihatan boleh, tergantung diri sendiri ya. Oke, saya ambil ada 2 halaman, 1, 2, 3. Ya, sekarang ke page kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bisa hadir pada malam hari ini. Semoga sehat selalu dan bisa mengikuti kegiatan Reducate di minggu-minggu setelah ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Profesor Etin Anwar. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Saya memanggilnya Reducate Studio ya. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di Zoom meeting, saya juga mengucapkan terima kasih. Yang di YouTube juga terima kasih. Mudah-mudahan para pembicara dan Dr. Wisnu kembali lagi ya ke event kami di masa yang akan datang. Dan terima kasih banyak Prof. Deden dan para pembicara semuanya yang bisa melihat relevansi dari Reducate untuk masa depan Indonesia. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu Bapak mengirim mahasiswa dan dosen lainnya ke Reducate sehingga kita bisa bersama-sama bersinergis. Tadi Dr. Tri note ya bahwa peserta